biarlah tuntunan Roh Kudus menguasai hati, pikiran, perasaan, tubuh, roh, jiwa kami, bahkan seluruh fasilitas yang kami gunakan, supaya firman tidak sekedar pengalihan pengetahuan belaka, tapi sungguh-sungguh sebuah perjumpaan yang ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak, Ibu-Ibu, saya berterima kasih oleh karena dapat kehormatan untuk sampaikan firman. Ini kan pertemuan wilayah gabungan. Kalau gabungan 4 wilayah ini sama dengan kebaktian hari Minggu ini. Tapi polanya kita akan dengar firman, kemudian kita akan sharing. Baik yang mungkin bertanya atau yang menceritakan pengalaman iman. Sudah menjadi kebiasaan di GKO bahwa hari-hari setelah hari Minggu mempertajam firman yang sudah dikhotbahkan. Karena itu saya pilih lagi 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 20, tetapi saya tidak baca semuanya. Nanti di penjelasan saya akan terangkan. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Saya baca ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ayat 10, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Perhatikan ayat 17 sampai 20. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya membagikan materi dalam bentuk share screen. Ya, diikuti dan setelah itu nanti kita diskusikan ya. Kenapa saya punya... Jadi kalau mau tahu motivasi murni dan motivasi udang, kenapa saya pakai udang? Saya wakilkan ke Pak Robert. Yang ngerti itu udang di balik batu atau udang di balik bawang. Ya.
1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 20 dirumuskan secara praktis menggunakan sejumlah nilai. Karena itu malam ini saya tidak bahas latar belakang Tesalonika, saya tidak bahas latar belakang Paulus, saya langsung memberi penekanan terhadap nilai dari prinsip pemberitaan Injil dan disertai dengan motivasi-motivasi yang murni atau yang udang. Ayat 1 sampai 6, kalau Bapak Ibu baca 1 Tesalonika 2, itu bicara tentang karakter kesetiaan, faithfulness, dapat dipercaya. Ya, orang yang dapat dipercaya itu akan diberi otoritas. Contoh di Perjanjian Lama, Abraham mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk keturunan sebanyak pasir di laut dan bintang di langit, tetapi ketika mencari istri buat Ishak sebagai ahli waris, justru Abraham menyuruh Eliezer hambanya. Ya, jadi Abraham begitu berani mempercayakan penggenapan janji Allah itu bagi keturunannya, tetapi diserahkan prosesnya kepada Eliezer. Ya, nanti baca di Kejadian 24. Berarti Eliezer adalah hamba yang dapat dipercaya. Dia sungguh-sungguh terbukti. Beberapa tahun lalu di Jogja, Keraton Jogja itu kesultanan membuat iklan di koran lokal untuk menerima abdi dalem. Hanya 20 yang diterima. Tetapi Bapak Ibu mencengangkan karena yang mendaftar 20.000 orang. Ya, untuk abdi dalem dibutuhkan cuma 20. Tapi yang mendaftar itu 20.000. Dan memang mereka diseleksi. Lalu ada seorang wartawan bertanya kepada abdi dalem yang senior, yang sudah bekerja hampir 50 tahun. Apa hebatnya kamu menjadi abdi dalem? Padahal gajinya berapa? Kamu tiap hari bekerja di sini. Dia cerita, abdi dalem itu cerita ke wartawan, gaji saya hanya 75.000 rupiah. Dan itu memang nggak cukup. Tetapi saya begitu bangga melayani Tuhan saya. Itu karakter faithfulness. Ayat 7-9, dia bicara tentang kelemah lembutan dan teladan. Mereka bekerja. Ya. Dia, nanti saya terangkan satu-satu di beberapa poin. Lalu kita lihat lawannya apa. Ayat 10 bicara kemurnian dan pemuritan tiap-tiap orang. Ayat 13-16 tentang kesungguhan hati tanpa pamrih. Ayat 17-18 diakui ada kerinduan tetapi juga menghadapi halangan. Dan ayat 19-20 saya menyebutnya sebagai ada pengharapan atau mahkota, dan rupanya itulah upahnya. Kita lihat satu-satu. Saya menulis ini dan merenungkan ini setelah Ibu Yvonne meminta saya hampir seminggu sebagai pengalaman iman saya melayani. Jadi bukan
menceritakan apa yang orang alami dengan bersumber pada peristiwa 1 Tesalonika. Perhatikan, Rasul Paulus itu dengan Silas dianiaya dan dipenjara di Filipi, nanti baca Kisah Rasul pasal 16. Tetapi karena pertolongan Allah, mereka berani untuk memberitakan Injil di Tesalonika. Pakai bahasa sehari-hari itu nggak kapok. Kan dipenjarakan karena Injil. Kok masih mau lagi? Pasti ada sesuatu. Ya sama dengan kalau ada teman saya bercanda, ibu-ibu sakit melahirkan tuh sakit banget. Tapi kok mau lagi gitu kira-kira. Berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, tetapi dalam pengalaman kita, pengalaman saya paling tidak, ada orang-orang yang kapok dan ketakutan, lalu apa berhenti. Nanti di akhir saya cerita pengalaman saya di banyak tempat di dalam dan luar negeri. Yang kedua, karakter kesetiaan. Allah menganggap mereka layak untuk dipercayakan Injil dan menyukakan hati Allah dibandingkan dengan menyukakan hati manusia. Ya, dalam pengalaman-pengalaman bergereja, khotbah bisa istilah hukum sekarang, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau ada donatur yang gede, jangan singgung dosanya. Kalau jemaat yang nggak beri apa-apa, sikat aja. Dan ini pernah terjadi juga dalam pengalaman kita melayani. Dan yang bagian ketiga dari ayat 1 sampai 6, tidak punya hidden agenda, tidak punya agenda terselubung, tidak mencari pujian dari manusia. Bandingkan atau versus agenda-agenda terselubung dan mencari pujian manusia. Saya singgung itu di khotbah saya tentang 7 giant in our soul. Boleh Bapak Ibu nanti lihat di rekaman YouTube itu ada saya bahas 7 giant in our soul untuk GKO Sola Gracia. Kita lihat ayat 7 sampai 9, kelemah lembutan dengan istilah ilustrasi atau metafora ibu yang mengasuh dan merawat bayinya. Sikap ramah versus sikap marah. Pengalaman saya banyak sekali. Ya. Yang kedua, karena kasih. Tidak hanya membagi Injil, tapi juga membagi hidup atau teladannya. Versus membagi sembako saja, omong gede dan tanpa teladan. Paulus dan Silas dan rasul-rasul bekerja siang malam agar tidak menjadi beban. Versus kita bawa bekal dan minta atau cek fasilitas yang memadai. Ada toilet nggak? Toilet duduk atau enggak? Ada AC enggak? Ada karpet enggak? Pakai apa? Ayat 10 sampai 12, kemurnian. Hati yang saleh, adil, seperti seorang bapa yang menguatkan tiap-tiap orang. Dia nggak pilih kasih. Kalau kita versus pilih kasih dan main borongan. Ya udahlah, semua sekalian aja. Kita pilih kasih. Siapa yang lebih utama.
hidup dengan kehendak Allah dalam kerajaannya versus kompromistis dan menggunakan agenda gereja atau agenda jemaat. Saya mau ingatkan kita bahwa Yesus tidak mendirikan gereja kita, tapi Yesus mendirikan gerejanya. Dia bilang, aku mendirikan gerejaku. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, bukan jemaatmu. Dan kalau jemaatku, kata Yesus, maka kita juga mesti kelola, urus juga dengan gaya hidup dan value yang Yesus tetapkan. Ayat 13-16, kesungguhan hati. Injil diterima sebagai firman Allah, bukan versus perkataan manusia. Di banyak tempat firman itu masih diperdebatkan. Bahkan ada yang berkata bahwa amanat agung sudah tidak relevan lagi. Ya, itu ngeri. Ya, di beberapa hamba Tuhan, ya, tapi bukan di GKO ya, saya berkeliling ke banyak tempat. Beberapa universitas terkenal, kampus-kampus teologi, amanat agung sudah tidak relevan karena kita hidup dalam masyarakat majemuk. Bayangkan, saudara. Ada lagi yang ketika mau usir setan, kita mau lakukan pelepasan, mereka bilang jangan diganggu karena itu kearifan lokal. Jadi orang pakai opo-opo, suanggi, dan lain-lain di kampung, dukun-dukun itu dianggap oleh gereja tertentu, oleh hamba Tuhan, bahkan lembaga pendidikan teologi sebagai kearifan lokal. Ini yang disebut mengaborsi firman. Kan ngeri. Saya salah satu yang paling berdiri depan untuk melawan itu. Yang kedua, ada usaha untuk hidup dalam firman dengan penderitaan. Yesus sendiri bilang, kalau kamu ikut aku, pasti menderita. Dibandingkan dengan usaha orang Yahudi yang menghalangi keselamatan bagi bangsa lain. Di gereja juga banyak terjadi. Ayat 17-18, jauh di mata, dekat di hati. Kalau sekarang ini, dekat di mata, jauh di hati. Itu saya cuma balik-balikin aja. Yang kedua, sangat rindu datang. Perhatikan ya, sangat rindu datang. Dibandingkan atau versus datang berdasarkan program tahunan. Program. Jadi bukan kasih yang mendrive kita, bukan Injil yang mendrive kita, tapi program yang mendrive kita. Dana yang mendrive kita. Bagian ketiga dari ayat 17-18, Paulus ingin lebih dari sekali mau datang, tapi dihalangi iblis. Dia menyebutnya dihalangi iblis. Sebenarnya bahasa aslinya bukan iblis, tapi semacam orang pasang barikade, kayak ada tanda dilarang masuk. Nah, mesti ada usaha. Dibandingkan dengan tergantung suasana dan terhalang oleh. Saya menyebut iblis modern. Bisa berupa struktur pengambilan keputusan, keuangan, dan siapa yang bersedia, dan seterusnya. Saya waktu dari ketua sinode, ada hamba Tuhan yang mau ditugaskan ke daerah pedalaman, dia bilang begini, waduh saya nggak punya siapa-siapa di sana. Lah, jemaat yang Anda pimpin itu kan siapa-siapa. Jadi itu semua bukan main. Pengalaman-pengalaman. Ayat 19-20, jemaat adalah pengharapan, sukacita, dan mahkota kemegahan. Jadi hasil dari pemberitaan Injil itu berbuah. Dibandingkan dengan penginjilan kebanyakan, ya mungkin kita juga yang kuliner, foto-foto, lihat pemandangan, beli oleh-oleh. Kita nggak menceritakan pertobatan orang, tapi pemandangan yang bagus dan
makanan yang enak, dan terus. Lalu jemaat adalah kemuliaan dan sukacita di hadapan Kristus. Versus, ya kalau bukan gue, kalau bukan aku, program ini nggak jadi. Nah, Bapak Ibu, itu 6 poin yang saya bagikan. Nanti kita lihat satu-satu dari motivasi yang murni. Jadi prinsip saya begini, kalau Anda mau mengerti uang palsu, caranya kenalilah uang asli, supaya bisa tahu itu palsu. Pemberitaan Injil ini semua berdasarkan perjalanan Paulus dari Filipi ke Tesalonika. Kalau baca peta Alkitab, kenapa Paulus begitu berjuang masuk Tesalonika? Karena Tesalonika itu jalan masuk, jalan utama menuju ke seluruh Eropa. Ya, jadi itu alasannya supaya prinsip Alexander Agung ingin menguasai dunia, itu menginspirasi Paulus. Dia ingin menguasai dunia dengan Injil. Sehingga setiap kali Paulus sampai di sebuah kota, dia selalu berkata, more than conquerors. Aku lebih dari pemenang, bukan karena dia masuk di kota itu. Tapi setiap masuk di kota, atau desa, atau sebuah tempat, selalu Injil Kerajaan Allah ditancapkan. Itu artinya more than conquerors. Saya sering dengar orang nyanyi, "Aduh, kita lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang." Oh, kapan kamu menang? Kalau cuma nyanyi di gereja kok menang? Orang menang itu karena menancapkan Injil di tengah-tengah tantangan-tantangan yang begitu hebat dan luar biasa. Nah, saya punya pengalaman beberapa, tidak semua saya cerita. Di Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Tanimbar, itu bukan main, alamnya sangat ganas, lautnya hampir nggak ada musim yang nggak ada ganas. Tapi teman-teman yang saya ajak, ada yang cuma sekali nggak mau lagi, 2 kali nggak mau lagi. Tapi saya sama Ibu Nana berkali-kali datang walaupun terancam oleh situasi-situasi yang sangat tidak menyenangkan. Di Sulawesi Tenggara, ya di Sumba, di Timor Leste, di Aceh, di Tanah Karo, di Jambi, di beberapa negara yang sempat kami lakukan penginjilan, saya tidak sebutkan yang bagus-bagus kayak di Amerika, di Kanada, itu saya nggak sebutkan, di Hong Kong. Tapi di India, di China, di Timur Lorosa, saya sangat senang karena di China, tim kami menangkan 6.000 keluarga. 6.000 pria, jadi kalau kali 2 berarti 18.000 di 50 kota di seluruh China. Jadi itu memberi petunjuk bahwa firman tidak sekedar dibahas kata aslinya, tidak sekedar diceramahkan, tapi mesti ada kerinduan untuk pergi melakukan. Nanti selalu ada pertanyaan ke saya begini, tapi kenapa orang nggak mau pergi? Ya, itu pertanyaan biasa. Nanti saya harap pertanyaan itu nggak usah muncul, karena jawabannya udah tahu. Yaitu karena kita tidak punya budaya, tidak punya tradisi, kita bukan gereja misioner, kita bukan gereja misi, kita gereja organisasi. Mau mengubah menjadi misi, itu butuh kasih karunia khusus. Saya ingin bacakan beberapa strong statement. Tuhan Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Rasul Paulus bilang, celakalah aku jika aku tidak memberitakan firman Allah. David Oyedepo di Nigeria, Bapak Ibu tahu, Kanan Lentu, gereja yang ukurannya 3.000 kali 3.000 meter,
Dia bilang begini, orang Kristen yang tidak memberitakan atau menceritakan Injil, mereka adalah bagaikan sampah di bumi. Morris Cerullo bilang, firman itu harus menjadi daging dalam diri kita, supaya ketika diucapkan ada kuasa yang bekerja. Edwin Louis Cole, Bapak Rohani pria, dia berkata, buta huruf Alkitab merintangi perkembangan rohani. Jadi kesimpulan saya, yang dituntut dari para pemberita ialah kekudusan mereka untuk memberitakan Injil dengan tulus ikhlas. Jadi orang yang dipercaya dan dapat dipercayakan Injil kepadamu. Yang diminta dari jemaat ialah pertobatan mereka. Jadi kekudusan kami adalah kebutuhan umat, tetapi kemuliaan kami adalah pertobatan umat. Jadi kekudusan pelayan pemberita Injil itu kebutuhan. Itu yang disebut teladan. Tetapi kemuliaannya ada, pertobatan umat. Sebagai apa? Upah umat itu, jemaat itu menjadi bukti engkau bersukacita di hadapan Tuhan, ibarat meletakkan mahkota di atas kepala ketika memenangkan sebuah pertandingan. Demikian Bapak Ibu, bagian-bagian yang saya sampaikan, saya berdoa supaya ini berguna untuk kita menilai pribadi kita dalam keterlibatan mengurusi Injil atau menilai gereja memberi prioritas. Ed Cole bilang begini, dengan mengutip ayat Alkitab, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau kau cinta Injil, maka kamu akan memberikan uangmu dan waktumu. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau kamu cinta Injil, maka hartamu dan uangmu akan kamu arahkan ke sana. Jadi demikian Ibu Flora apa yang saya sampaikan, dan semoga menjadi tidak hanya mengalihkan pengetahuan, tapi bisa menjadi renungan kita dan membuat kita agak sedikit gelisah untuk tidak didrive oleh program, tapi didrive oleh Injil sebagai kekuatan Allah. Tuhan Yesus berkati. Amin. Motivasinya selalu murni Pak Nus. Oke. Bagaimana ini aja di Pak Nus pertanyaannya. Bagaimana dengan denominasi yang berangkat dari kayak sekelompok pelayanan sel, nanti di gereja sendiri, terus berkembang jadi komunitas tersendiri eksklusif yang pada akhirnya lebih fokus kepada hamba Tuhannya, juga untuk segala macam bentuk persembahannya pun lebih mengarah ke hamba Tuhannya. Nah, ini motivasinya apa nih? Kayaknya sudah bikin kerajaan sendiri di situ. Kalau untuk disuruh pergi biasanya jarang, gereja ini sangat hampir nyaris tidak ada agenda yang untuk tadi seperti Pak Pendeta bilang, amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, malah mereka selalu berpusat nanti jadi gereja besar di pusat kota dan lain-lain, yang seluruhnya bersenter kepada hamba Tuhannya sih lebih, kalau menurut saya. Ya, memang itu fenomena baru, Pak Robert. Baru dalam pengertian melawan fenomena-fenomena sebelumnya. Gereja Protestan lahir sebagai protes terhadap gereja Katolik. Lalu kemudian gereja Protestan dianggap sangat membosankan, sehingga muncullah gerakan-gerakan karismatik dan seterusnya, Pentakosta. Lalu sekarang lagi yang muncul yang disebut New Age Movement, ya berpatokan pada orang tertentu
Dan malah orang mulai menyadur Alkitab. Bahkan ada gereja tertentu yang punya terjemahan sendiri dengan mengganti beberapa istilah. Nah, kemudian ada gereja tertentu yang fokusnya kepada hamba Tuhannya. Nah, itu memang kita tidak punya waktu membahasnya, tetapi saya selalu ingatkan bahwa gereja itu fokusnya Kristus. Ya, Kristus yang mendapat kuasa di sorga dan di bumi. Dan alasan itulah dia suruh gereja pergi. Nah, kata pergi ini juga diterangkan oleh Victor John di India, bukan sekedar pergi ke bangsa lain, tapi pergilah itu juga pergi ke kehidupan di mana kita diutus sehari-hari. Anak SMA pergi ke SMA-nya, mahasiswa pergi ke kampusnya, bisnismen pergi ke bisnisnya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, hamba Tuhannya di mana? Hamba Tuhannya menyiapkan menu untuk melakukan pelatihan dan mempersiapkan terus, ibarat sebuah logistik yang terus mempersiapkan kader-kader untuk pergi sesuai dengan profesi dan bidang masing-masing. Nah, tapi kita juga harus jujur bahwa di gereja-gereja tertentu, gereja modern, juga ada istilah wanipiro, bayar berapa? Ya, kita pernah tolak ada satu hamba Tuhan yang sangat disukai banyak orang, minta untuk dia KKR di kita waktu itu. Saya masih ingat 10 tahun lalu. Begitu saya hubungi, sekretarisnya bilang, Pak, mesti bayar DP-nya dulu. DP-nya berapa? 25 juta. Nggak bisa. Sementara kita sendiri rapat aja, bawa makan sendiri dari rumah, bagaimana bayar 25 juta. Jadi akhirnya kita batalkan. Saya nggak perlu sebut nama, tapi itu bisa tertanggung jawab. Saya juga pernah ke sebuah kota di Papua Barat, ada seorang pejabat yang mengikuti camp yang kami lakukan. Setelah 3 hari selesai, dia panggil panitia untuk dia tanya, sini saya mau tanya, sebenarnya kalian bayar Pak Nus itu bayar berapa? Mereka dengan gamblang bilang, oh kami bayar 750.000. Wah, 750.000 kita semua bertobat. Itu pendeta yang sebulan lalu dia datang, kita bayar 25 juta, kita kasih bisnis kelas di Garuda, hotel berbintang. Nggak ada orang bertobat, malah orang ribut gara-gara panggung dibongkar untuk rebutan bahan-bahan panggung. Kok ini kita 3 hari bertobat semua kok, cuma 750. Jadi Pak Robert harus jujur bahwa Injil sekarang menjadi komoditas untuk kebutuhan sehari-hari. Dan itu tidak bisa kita marah karena itu urusan dengan Tuhan lah. Ya kami pergi. Tapi Pak, ya saya sering pergi dan kadang-kadang pulang bawa sagu, bawa kacang goreng, bawa kenari, bawa sagu, bawa papeda, sagu mentah. Bagi saya itu mungkin karena saya udah terlatih, karena bapak saya hamba Tuhan sejak kecil, sudah terbiasa dikasih natura, jadi udah biasa aja. Nggak perlu rumit lah, nggak perlu pusing lah soal-soal begitu. Mungkin karena terbiasa aja Pak Robert. Sejak kecil sudah terbiasa melihat Bapak pulang penginjilan bawa kelapa 2 buah. Sudah terbiasa melihat Bapak pulang bawa jagung, dan itu kami nikmati. Sehingga ketika saya menghadapi itu, biasa aja, bahkan nggak kapok-kapok. Pergi. Sekarang ini karena COVID, jadi kita online. Nah, kalau nggak online, mungkin sekarang udah di mana? Untuk apa? Untuk berita Injil harus disebarkan. Karena gini, nanti hari Minggu kan khotbahnya, saya tidak khotbah, tapi tadi saya ikuti leksionari. Tadi saya udah juga kasih pendapat saya. Hari Minggu itu khotbah tentang anak-anak Allah.
tanda anak-anak Allah, disucikan, dikuduskan. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa Allah itu harus punya anak? Kenapa? Karena Allah itu kasih. Dan Allah ingin supaya kasih Allah itu memenuhi bumi. Dan yang bisa memanifestasikan kasih Bapa untuk penuhi bumi cuma anak-anaknya. Tidak mungkin anak-anak iblis. Dan karena itu dia perlu punya anak-anak. Disucikan, dimurnikan. Jadi kita ini kalau disebut anak-anak Allah, maka kita mesti menyebarkan karakter dan sifat Allah ke dunia. Karena itu artinya anak Allah. Begitu Pak Robert. Tapi Pak, persoalannya ya Pak Nus, itu kan gereja yang seperti itu lebih banyak menyedot perhatian umat loh. Apalagi kemarin kayak kita di pertemuan pemuda sesi muda, untuk pengajaran-pengajaran bersifat tematis, malah anak-anak muda sekarang kurang tertarik. Mereka lebih seneng kayak yang disajikan oleh gereja-gereja tersebut. Padahal kan sebenarnya kalau melihat konsep kita punya kan lebih ngebekalin untuk anak-anak muda punya fondasi yang punya keberanian untuk mengabarkan Injil dan lain sebagainya. Enggak seperti show off. Kalau di gereja-gereja tertentu kan lebih kayaknya lebih kelihatan powerful, tapi tidak tidak bertema-tema tertentu gitu. Untuk pertumbuhan jemaatnya, saya rasa sih nggak membangun jemaat yang seutuhnya. Ya, saya harus ingatkan, jangan salahkan gereja. Karena fondasi yang kuat dan pertama-tama ialah keluarga. Karena kalau kita baca di kitab Ulangan, pasal 6, itu Shema Israel itu dimulai dari rumah. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu diucapkan untuk para pria di rumahnya. Jadi kalau anak-anak muda sekarang udah nggak tertarik lagi dengan tema tertentu, mereka lebih suka untuk hahaha dengan semua teknologi, kita nggak boleh salahkan gereja lain, kita nggak boleh salahkan gereja kita, tapi mari kita periksa di dalam rumah kita, pengajaran apakah yang diberikan, model apakah yang dibangun, fondasi macam apakah yang dibangun, sehingga mereka bisa memilih. Ya, kita punya menu utama di rumah. Kalau ada menu-menu tambahan dari luar itu karena bosan aja. Tapi itu pun tidak mempengaruhi apa-apa. Nah, saya bersyukur karena anak-anak saya, mereka juga anak-anak modern. Yanson lahir 93, Kevin lahir 2000. Mereka termasuk anak-anak yang cukup milenial mengerti, tapi mereka betah dengan ibadah-ibadah kita, dan mereka ikuti pelajaran-pelajaran ini tanpa harus lompat sana lompat sini. Bagi mereka itu aneh-aneh aja. Jadi itu mesti dibangun di rumah, Pak. Nah, sekarang kita harus jujur. Banyak keluarga bapak sama mama di GKO, tapi anaknya satu di gereja apa, anaknya satu di gereja mana, anaknya satu di gereja mana. Kan aneh itu. Mestinya kan satu. Kalau mereka, kecuali mereka pindah kota. Lihat Kevin kuliah di Salatiga karena nggak ada GKO, ya dia masuk di GKI. Nah, wajar. Jadi soalnya ada di rumah. Jadi kita nggak usah bahas gereja lain. Yang kita bahas kita. Mungkin saya mau dengar Pak Beni, karena Pak Beni kan orang P ya, siapa tahu punya pengalaman lain dan pemahaman lain dari apa yang saya sampaikan. Kalau nggak salah ya, beliau P. Iya, Pak. Silakan Pak. Ibu Flora minta izin ya, Pak Beni. Ya, Pak. Silakan Pak Ben, dibuka suaranya. Oh ya, selamat malam. Selamat malam semua. Yang kita lakukan sekarang ini PI, belum PI sebenarnya. Belum ber-PI sebenarnya. Kita hanya membangun jemaat yang sudah Kristen supaya lebih teguh dalam imannya.
orang di Kalimantan yang kita datang itu Yesus Kristus itu sudah di luar kepala mereka semua. Anak-anak nyanyi apa persis kayak di Bintaro. Gak ada yang baru yang kita bawa. Yang kita coba cuma merubah paradigmanya. Dan kita coba membangun paradigma baru supaya ekonominya lebih kuat, kesehatannya lebih baik. Kalau sakit dia nggak pergi ke dukun. Oleh karena itu usul kami yang pertama itu sinode, kita datang ke gubernur minta puskesmas supaya kalau orang sakit dia nggak pergi ke dukun, dia pergi ke puskesmas sambil berdoa gitu. Nah, gitu. Dan yang kita lakukan itu biasanya piara ikan di sungai. Datanglah itu halilintar semua habis itu ikan kan. Supaya jangan ini supaya tetap berdoa dan mulai lagi dengan ikan baru dan Bu Esther ada di situ mungkin tahu bahwa ikan hanyut malah membawa a blessing in disguise sehingga kita bisa masuk ke Muan dan pelihara ikan lain di Muan. Tadinya kita nggak bisa lakukan di Muan, kita hanya lakukan di Boyok karena orang Muan tidak suka dengan programnya. Sekarang karena ada banjir, mereka terima pelihara ikan lele di Muan. Jadi belum kita benar-benar datang di orang yang belum Kristen dan kita cerita tentang Yesus Kristus dan mereka percaya. Belum kita itu. Ya. Kita punya jemaat bertambah tuh karena orang lain mencari induk. Itu yang kita dapat. Nah, itu yang kita lakukan sekarang itu merubah daya pikirnya, paradigmanya supaya ekonominya kuat dan kerja secara wajar. Dia nggak usah minta dukun lagi buat pelihara ikan atau nanam pohon, tapi dia berdoa, itu aja yang kita lakukan. Tapi kalau Kristen di Tembang Angus itu dari 26 rumah, 23 semua Kristen, cuma 3 rumah yang belum. Jadi kita punya kesempatan untuk mempengaruhi yang 3 rumah itu. Begitu juga di Tunggul Boyok. Kalau di Muan mungkin ada 15% lah yang belum. Dan itu masih berkesempatan untuk gimana menarik itu mereka. Baru benar-benar itu penginjilan. Jadi kita masuk tuh Panus dari sudut ekonominya, menghantar dia supaya benar-benar menyerahkan diri penuh-penuh sama Tuhan. Itu yang kita lakukan. Ya. Saya lihat di Halmahera itu Pak, daerah terpencil dan beberapa bagian ada satu tambang di sana itu yang pekerjanya itu 60% orang Kristen. Pekerjaannya 60 Kristen dan waktu di konflik itu sudah jadi 2 gitu. Dan itu kesempatan di sana untuk membuka penginjilan di Halmahera. Saya kira itu aja Pak ini. Jadi kita punya approach strategi itu mungkin mesti dirubah gitu. Sekarang itu yang kita lakukan itu untuk menambah jiwa. Menambah jiwa kemana? Ke GKO. Kita nggak datang betul-betul menambah jiwa orang yang percaya kepada Yesus. Masuk gereja mana tuh lain persoalan kan? Kita berusaha keras supaya bertambah jiwa itu di GKO. Bukan kita berusaha keras supaya dia percaya sama Yesus Kristus adalah penebus dan dia mau ke gereja mana itu terserah saja. Gitu. Saya kira itu yang kita mesti Pak, dan lebih giat lagi lah. Kita punya PI itu belum apa-apanya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Beni. Saya tidak akan bahas strategi gereja karena itu bagian dari sinode. Tapi saya pernah ke sinode
3 periode, pernah sekum 1 periode, dan problem Sanggau itu bukan problem membalikan telapak tangan. Problem Sanggau itu adalah problem man-nya, manusianya. Mesti periksa motivasi, datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, atau berkebun dan bertani dan menanam ikan dan sayur. Sehingga semua punya kebun sawit, punya kebun sawit, semua kita udah usahakan. Di zaman saya pun kita pernah datangkan mereka untuk ikut pelatihan di Curug, bagaimana membuat ikan yang itu dan ini, dan pemeliharaan babi dan macam-macam. Padahal kita diutus bukan untuk bikin kebun, bukan untuk bikin lahan, bukan untuk bangun sawah, bukan untuk bikin kolam ikan. Kita diutus untuk membuat orang berbalik kepada Kristus, percaya Yesus. Dan kenapa kita nggak percaya bahwa Yesus itu punya kuasa untuk menyertai hamba-hamba Tuhan yang bekerja? Saya buktinya, kami sampai ke pedalaman. Saya pernah sampai di China itu cuma pergi dengan $50, tapi bisa orang-orang bisa menerima Injil dan banyak sekali orang. Nah, persoalan kedua ialah kita cari jiwa untuk menambah anggota jemaat. Padahal mestinya juga kita mesti bersedia untuk membuat orang percaya kepada Kristus. Waktu periode saya jadi ketua sinode, semua gereja yang mau berafiliasi ke GKO, kami tolak. Karena apa ribut dengan gereja induk, mau gabung GKO, saya nggak mau. Karena kita adalah gereja anggota PGI, itu ada Pak Rafli tahu itu, Pak Rafli sangat tahu, karena pernah MPH PGI itu, kalau tidak salah 2 periode itu. Saya tolak semua orang-orang yang ingin berpindah bergabung ke GKO hanya karena problem dengan gereja induk. Justru yang kami lakukan menolong mereka untuk kembali ke gereja induk. Dan itu pernah terjadi beberapa kali. Di Kaimana itu 200 kakak mau masuk ke GKO. Saya bicara dengan ketua sinode GPI dan kembali. Di Nabire bicara dengan ketua sinode GKI kembali. Jadi bisa bayangkan kalau di GKO ini ada orang yang kepahitan sama gembala atau sama pendeta atau pimpinan gereja, terus mereka pindah ke gereja lain. Dan sekarang kita udah harus dewasa. Yang punya ajak yang ada saja kita nggak beres-beres, bagaimana kita datangkan lagi orang yang pecah di sana? Nah, ini yang kita kejar dengan apa? Kita kejar dengan jumlah dan pos-pos pay. Akhirnya program kita lahir post pay, tapi kita nggak pikirkan lahir jiwa baru yang hidup dalam Kristus, sehingga mereka bisa. Karena itu, kalau usul Pak Beni, saya usulkan, pertimbangkan, ubah strateginya. Tidakkah kita percaya bahwa Injil itu kekuatan Allah? Tidakkah kita percaya bahwa Allah itu sanggup untuk melimpahkan kasih karunia-Nya? Tidakkah kita percaya bahwa Allah itu bisa mengubah batu jadi roti? Sehingga kenapa kita pakai strategi kita? Pakai strategi Yesus. Yesus sendiri bilang, kalau tidak ada penuai, minta Bapa di sorga. Dia nggak suruh minta uang. Dia suruh minta pekerja dari Bapa, pemilik tuayan. Itu yang mesti kita lakukan. Jadi saya bertahun-tahun bergumul soal ini. Kenapa? Karena gereja kita bukan gereja misi. Kita bukan hasil sending. Kita bukan hasil misi. Kita ini perkumpulan orang-orang yang pernah bergereja, lalu kemudian bergabung jadi satu. Makanya tema moto kita menjadi satu. Tapi kalau periksa darahnya, enggak ada darah penginjilan. Karena itu kita mau coba untuk bikin pos, hanya dengan memindah-mindahkan. Nah, karena itu, usul pendeta Nuh itu gereja Pouk yang di Dirgantara di Depok, di Pondok Gede, ya saya pernah diminta untuk bicara di sana.
mereka sudah kirim keluarga misionaris ke 4 negara. Karena mereka punya dana hampir 70-80% dianggarkan untuk misi. Khotbah-khotbahnya misi. Dan ada beberapa gereja yang punya syarat penerimaan vikaris itu bukan sekedar pintar, dia harus bawa minimal 1 pos, lalu diterima menjadi vikaris dengan hasil orang-orang yang berpindah, bertobat. Seandainya kalau saya punya bahasa, saya bisa berbahasa Mandarin, mungkin jemaat GKU udah banyak banget tuh di Cina. Orang 50 kota. Bahkan ada satu sekarang di Guangzhou sudah ketemu saya di Jakarta, saya pertemukan dengan majelis jemaat di Sola Gracia, mereka mau jadi pos GKU Sola Gracia di Guangzhou. Tapi saya sendiri belum tertarik karena saya belum melihat apakah itu hasil penginjilan atau cuma orang yang ingin mencari tempat untuk bernaung. Jadi kita mesti sungguh-sungguh sadar bahwa sebaiknya kalau ada orang Kristen yang ingin bergabung, paling gentleman ialah bina mereka untuk kembalikan ke gereja asal. Itu yang membuat jempolnya hebat buat kita. Bukan kita tampung sebagai pos. Dan itu pernah saya lakukan buat GKJW. Ketika jemaatnya mereka berontak di Banyuwangi, lalu saya datang ke sana. Waktu itu saya dengan Pak Heri sebagai sekum, Pak Pendeta Simorangkir sebagai ketua 1, lalu Pak almarhum Pak Peoset. Kami pergi berempat dengan 4 agenda. Agenda Pak Peo ialah mereka harus bergabung ke GKU. Agendanya Pak Simo, lihat-lihat dulu. Agendanya Pak Heri sama, agak mirip sama saya. Yaitu apa? Kita urus mereka, pemulihan mereka dengan pendetanya, pemulihan dengan majelisnya, dan kembalikan ke GKJW. Dan di sidang-sidang PGI, kita mendapat jempol dari GKJW karena kita kembalikan jemaat yang berontak terhadap otoritas gereja. Kembali ke GKJW. Termasuk di GPI di Papua dan GKI di Papua. Dan itu yang kita maksud dengan beroikumene, itu yang disebut gereja yang bertumbuh bersama. Nggak usah khawatir tentang jumlah kita, tapi kualitasnya. Sehingga penginjilan kita harus orang Kristen baru. Saya belajar di India, Pak Beni kalau perlu, kita kirim tuh barang 5-6 orang, 7 orang, siapkan dana, saya temani, kita pergi belajar di India, barang 2 minggu lah. Bagaimana orang menangkan jiwa dengan firman Yesus Kristus, nggak pakai sembako, nggak pakai ikan-ikan, nggak pakai natura. Firman Allah, murni. Dan Victor John, yang pernah bicara di GKU, ya dalam waktu 20 tahun mereka menangkan 50 juta orang Kristen baru. Bukan pindah gereja, pindah kepercayaan. 50 juta orang Kristen baru. Hampir tiap hari dia dengan saya berkomunikasi. Dia tanya saya, Pendeta Nus, kapan kalian mau datang? Ya saya nggak ada uang. Tapi kalaupun saya datang, mesti ada otoritasnya. Jadi supaya orang dapat terbuka, penginjilan itu harus berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan maunya kita, bukan analisis politik, sosial, budaya, semata-mata, berdasarkan perintah Yesus, firman Allah. Itu yang mesti menjadi dasarnya. Bukan analisis sosial kita, analisis politik kita. Kristus itu, kita beritakan Kristus itu begitu hebat. Siapa Allah? Injil itu kekuatan Allah. So, kenapa kemudian sembako jadi kekuatan? Kekuatan Allah. Dan saya sangat percaya. Dan Paulus pergi itu lakukan itu. Dan mereka, saya kira, pengalaman Paulus dan Silas dan Barnabas dan Timotius, semuanya pengalaman. Kita nggak berbeda di situ, Pak Nus. Ya, kekuatan memang. Allah itu iman. Jadi iman itulah yang kita mencoba mereka praktekkan. Dan di mana praktekannya? Praktekannya ketika mereka sakit dan ketika mereka menanam pohon, menanam padi.
Itu yang kita coba lakukan. Dan yang GKO sudah lakukan begitu. Saya tidak menolak pekerjaan-pekerjaan itu semuanya baik. Tapi mari kita periksa dari basicnya, dari startnya. Saya tidak menolak kita membangun iman mereka untuk bekerja dan lain-lain, itu baik, tidak ada yang salah di situ. Tapi kita periksa motivasi mereka terpanggil ke sana. Dari Sanggau sendiri, satu pun tidak mau pindah dari Sanggau. Bertahun-tahun disuruh pindah, dipindahkan, tidak mau. Untuk mendapatkan penyegaran kembali. Kenapa? Ada lahan. Kenapa? Sudah ada semuanya. Sinode selalu mensubsidi, jemaat-jemaat subsidi. Sekarang ini periode sekarang, jemaat-jemaat jadi bapak rohani, ibu rohani. Mari kita evaluasi 3 tahun ini. Ada nggak perkembangan? Masalahnya bukan di bapak rohani dan ibu rohaninya. Masalahnya di sana ialah motivasi mereka tentang siapa Kristus, siapa Injil, dan bagaimana Kristus bermanifestasi. Itu yang mesti diubah. Karena ini barang ini bukan baru diurus oleh Pak Peo, almarhum Sola Gracia menyerah, serahkan ke sinode bertahun-tahun. Pak Heri juga kan waktu itu sekum 2 periode. Sekarang dikembalikan lagi ke jemaat-jemaat lokal menjadi bapak dan ibu rohani. Bapak dan ibu rohani buat jemaat-jemaat Sanggau saya setuju. Itu 100% saya setuju. Tetapi kita mesti startnya ulang. Lakukan ulang. Motivasi hamba-hamba Tuhan itu. Tanya mereka dari beberapa kali kami Zoom, mereka nggak punya pulsa. Beberapa orang kadang-kadang saya kirim pulsa data untuk ikut Zoom. Jadi soalnya selalu di situ. Padahal mereka dapat bantuan dari pemerintah daerah juga, dapat bantuan dari yayasan tertentu. Jadi itu sebabnya pernah ada usulan supaya semua pendeta di Sanggau itu dipindahkan. Lalu taruh yang baru. Ada yang tanya, termasuk Panus, boleh. Kita bikin tahunnya, 2 tahun, 3 tahun. Diperlengkapi. Bukan kita lebih hebat dari mereka. Perlu ada perputaran. Ada, apa namanya itu? Supaya orang punya perspektif yang baru. Kira itu. Jadi, sekali lagi apa yang dikerjakan Sinode, saya dukung. Tetapi periksa startingnya. Problemnya ada di sana, di hamba-hamba Tuhannya. Kita udah kasih babi berapa ekor, kasih uang berapa juta. Bahkan mohon maaf, saya jadi ketua Sinode 2 periode tidak terima gaji. Hanya 40%, Pak Rafli tahu itu, Pak Rafli yang suka bayar tuh. Hanya 40% saya terima gaji. 60%-nya diserahkan ke Sanggau. Saya dengan Pak Heri waktu itu. Saya dengan Pak Heri terima 40% gaji. 60%-nya disubsidi ke Sanggau. 10 tahun loh Pak. Dan itu kita nggak keberatan, tapi itu fakta. Saya rasa pelakunya masih hidup sampai sekarang, tuh rambutnya masih putih tuh. Pak Rafli tahu. Karena dia yang bendahara. Jadi kalau dia mau bayar gaji saya, dia tutup mata. 40%. Padahal gajinya nggak gede, cuma 6 juta. 40% terima 2 juta, sisanya Sanggau. Sekarang puji Tuhan, ada jemaat-jemaat yang mau menjadi bapak dan ibu rohani untuk menopang. Good. Mudah-mudahan tidak ada lagi potong gaji pimpinan gereja untuk mereka. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Panus. Terima kasih. Silakan kita membahas motivasi yang lain. Jadi itu cuma masukan saja buat Pak Beni sebagai Komisi PI. Speakernya udah ditutup. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada 1 orang lagi yang mau bertanya. Silakan Pak Risman. Mana Pak Risman? Pak Nus saya bisa? Bu Flora? Ya Pak. Pak Rafli ya? Pak Agus. Oh, Pak Agus, silakan Pak Agus. Saya berterima kasih nih khotbah Pak Nus sangat terstruktur. Saya kalau membaca 20 ayat, mungkin tadi dalam jangka waktu yang sangat singkat susah memahami. Tapi terima kasih bagaimana khotbah ini disampaikan secara terstruktur, sistematis untuk saya cepat memahami. Jadi
ini juga saya juga dapat satu pengalaman ya, dari apa yang telah diceritakan oleh Pak Terus tadi, Pak Pendeta. Saya sangat berterima kasih, sangat membesarkan hati. Walaupun mungkin ini saya tadi mungkin pembahasan bagaimana perkabaran Injil dalam skup yang besar, organisasi gereja atau jemaat yang besar gitu. Tapi saya juga ingin bertanya, apakah ada perkabaran Injil atau motivasinya dari perspektif orang yang sering lakukan sekarang itu melalui medsos, FB, ada orang sering sharing iman, firman melalui FB atau melalui apapun ya, apakah itu merupakan bagian dari suatu proses perkabaran Injil Pendeta bagi kami atau bagi saya secara pribadi, untuk melihat motivasi dari orang-orang yang menyampaikan atau sharing ayat-ayat dan gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Baik. Saya mengerti pertanyaan itu. Saya mengertinya begini, Pak Agus. Teknologi sekarang itu momentum. Tapi ada yang bertanya, tapi Alkitab sama sekali seolah-olah Alkitab tidak pernah bahas tentang teknologi yang sekarang kita lagi pakai. Tapi kalau Bapak Ibu baca di Mazmur 101, itu Raja Daud sudah menubuatkan. Ya, saya baca ayatnya. Itu ayat yang sering saya pakai untuk menolong orang-orang yang bertanya seperti Pak Agus. Daud itu, dia bilang begini pada ayat yang ketiga. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Jadi, kalau dulu orang mau nonton, zaman-zaman kita pergi ke bioskop. Sekarang cukup klik. Bahkan bisa di private room masing-masing orang diklik. Nah, perhatikan Pak Agus, perhatikan, lihat saya menampilkan tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Ini Pak. Ya. Perhatikan, ini di depan mata saya Pak. Di depan mata saya ini apa? Ini kan gadgetnya. Dan gadgetnya ini, isinya itu saya yang pilih. Apakah firman Allah? Apakah hal-hal di luar firman Allah, saya yang pilih. Maka Daud sudah menubuatkan sebagai seorang raja bahwa suatu ketika baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan ditaruh di depan mata. Karena itu dia kasih solusinya pada ayat 6. Dia butuh orang-orang yang setiawan. Sehingga memilih menyaksikan apapun itu keputusan. Saya selalu bilang begini, memilih sesuatu itu bebas, tapi tidak bebas memilih konsekuensinya. Orang memilih untuk narkoba, bebas, silakan. Tapi konsekuensinya Anda nggak bisa pilih. Memilih merokok, silakan. Tapi konsekuensi dari rokok Anda tidak bisa pilih. Nah, karena itu keputusan itu ada di masing-masing orang. Nah, sekarang saya pribadi setuju semua teknologi yang tersedia, kalau dunia pakai untuk merusak banyak orang, mari gereja pakai untuk membuat banyak orang menjadi baik. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Zoom, semuanya kita pakai untuk memberitakan kabar baik. Tidak boleh kita diam membiarkan dunia
menggunakan teknologi-teknologi ini untuk merusak dunia. Tapi maka kita berlomba-lomba untuk menggunakan teknologi sedapat-dapatnya untuk memberitakan kabar baik bagi orang lain. Dan itulah momentumnya. Sehingga saya sangat percaya. Ya, melalui Zoom pun banyak orang bertobat, Pak. Melalui telepon, WA, grup, melalui video call, banyak orang bertobat. Dan bahkan lebih murah. Kita pakai Zoom ini kan lebih murah daripada kita terbang ke satu daerah. Kenapa tidak digunakan? Jadi, kalau Pak Agus punya kesempatan bagi firman melalui teknologi, saya rasa lakukan. Ada orang tidak suka, biarkan, tapi yang penting kita lakukan. Saya tahu kok beberapa orang saya kirimin video, dia say thank you tapi nggak baca. Setelah dia nggak dengar, 3 hari saya tanya, dia nggak tahu isinya, berarti dia tidak ikut membacanya, tidak ikut mendengarnya. Dan sekarang ini orang berlomba-lomba untuk mengirim firman melalui berbagai macam teknologi. Tinggal pilih yang mana, seleranya, mau pilih pendeta siapa yang berkhotbah, silakan dia pilih. Itu kebebasan. Itu sebabnya saya dorong pertemuan para pendeta, saya dorong para pendeta GKO, paling tidak untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan hubungan semakin dekat dengan Tuhan, baca firman, diskusi dengan para hamba Tuhan, diskusi dengan jemaat, mendapatkan masukan yang lebih kuat, sehingga karena saya meneliti diam-diam, Pak. Saya teliti diam-diam dengan live streaming. Beda sama Zoom. Zoom itu kita lihat semua orang kayak sekarang. Zoom ini kan saya tahu ini ada 30 layar. 30 layar itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Berarti 3 kali 3, 90 orang. Tapi kalau Bapak lihat live streaming, peserta penonton live streaming di jemaat itu tidak sebanding dengan jumlah yang terdaftar di banyak jemaat GKO. Saya amati penonton live streaming, ibadah live streaming atau rekaman itu tidak sebanding dengan jumlah anggota jemaat terdaftar. Itu artinya apa? Bisa jadi mereka ikut di tempat lain, atau mereka nggak peduli lagi. Dan ada fenomena baru, kami lakukan beberapa percakapan dengan banyak ahli-ahli teknologi, orang nggak ikuti ibadah-ibadah kita, mulai dari foto, nyanyi-nyanyi, pengakuan dosa, pengakuan, dia nggak peduli. Dia cuma mau dengar khotbah. Nah, lihat khotbahnya itu tergantung. Kalau udah mulai nggak membosankan, dia skip tuh, dia nggak nonton lagi. Dia tunggu akhirnya. Jadi orang sekarang sudah punya pilihan menonton. Kalau saya niat menonton, ayo nonton. Saya minta Ibu Pendeta kirimi saya beberapa YouTube dari Bintaro dan saya nonton. Bukan untuk mengevaluasi, untuk mendapatkan masukan apa yang perlu saya perbaiki. Saya nonton beberapa pendeta GKO. Gitu. Saya nggak tertarik dengan khotbah pendeta lain. Kenapa? Karena mereka nggak kenal saya dan saya nggak kenal mereka. Tapi saya kenal pendeta GKO dan mereka kenal saya. Itu sebabnya kami perlu bersama-sama bercakap-cakap. Sebenarnya kali saya pernah juga telepon Ibu Pendeta, Bu, khotbah kamu begini, saya kasih masukan ya. Malah ada pendeta satu yang pernah khotbah di Bintaro, saya bilang ke Ibu Pendeta, saya dengar khotbah itu sampai selesai. Tolong ingatkan pendeta itu, khotbahnya tidak sesuai dengan teksnya. Nah itu boleh tanya Ibu Pendeta. Kami bercakap-cakap, beberapa pendeta lain juga saya lakukan. Karena saya ingin supaya jemaat-jemaat kita nggak berpindah pendengaran hanya karena hal-hal yang kita tidak persiapkan. Saya persiapkan materinya juga 1 minggu, Pak. Nggak main-main, karena saya tahu betul ini teknologi, direkam, disebarkan. Terima kasih atas masukan dari Pak Agus. Jadi, manfaatkan teknologi ini. Jangan, kalau perlu kita lebih banyak, gunakan. Sebarkan. Dapat video firman, jangan dihapus.
kirim ke orang lain. Terus kita kirimkan itu firman. Penuhilah atmosfer kita dengan firman Allah. Siapapun pengkhotbahnya, kirim banyak-banyak. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Liur untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bang Robert, Pak Ben, dan Pak Agus untuk kita sharing bersama. Biarlah semua apa yang telah kita dengar itu diperteguhkan Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Liur. Silakan Pak. Mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kemurahan-Mu kami yang di Zoom online untuk belajar firman, saling meneguhkan, saling menguatkan, belajar tentang firman Allah yang begitu hebat dan kuat. Bahwa Injil itu bukan sekedar sebuah pengetahuan manusia, tapi Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kuasa Allah. Dan dia sanggup untuk melakukan apa saja. Kami percaya Yesaya 55 ayat 11, firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Karena itu Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh umat-Mu, kami semua yang dengar firman Allah. Supaya kami juga punya kerinduan yang sama untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik melalui berbagai teknologi yang tersedia, melalui fasilitas yang tersedia, supaya banyak orang, semakin banyak orang mendengar kebenaran Allah. Dan kebenaran mengalahkan kejahatan hanya dengan cara memberitakan kebenaran bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati seluruh majelis jemaat bersama dengan Ibu Gembala Sidang di GKO Bintaro Jaya, pengurus-pengurus komisi, pengurus-pengurus wilayah, semuanya Tuhan pakai menjadi alat di tangan-Mu untuk memberitakan kabar baik di tempat masing-masing, maupun di tempat mereka bekerja, tempat mereka mengabdi, tempat mereka melayani. Segala hormat kemuliaan kepada Engkau, mereka yang sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berduka Tuhan beri penghiburan, yang putus asa beri pengharapan yang baru. Dan biarlah mata kami semua tertuju hanya kepada Kristus. Oh, Kristuslah segala-galanya. Firman itu kebenaran yang membebaskan kami. Firman itu kuasa yang menyembuhkan. Firman itu kasih yang memulihkan. Dan karena itu Bapa, biarlah dengan pertemuan malam ini kami mendapatkan pencerahan untuk terus meningkatkan kapasitas rohani kami, tapi juga kepedulian kami untuk menyelamatkan banyak jiwa di berbagai tempat. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang ikut Zoom malam ini, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, suami, istri, anak-anak. Kami tolak segala sakit penyakit, tolak virus COVID-19 dalam nama Yesus. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga semua tetap sembuh, pulih, dan kami terus memberitakan kabar baik itu bagi banyak orang. Terima kasih, ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan salah kami. Ampuni kami untuk semua yang pernah kami kerjakan. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.